Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saudara-saudaraku sedharma dimanapun berada, yang kebetulan pada saat ini bersama saya Romo Krishna dari Majelis Budaya Indonesia Provinsi Lampung bertemu kembali dalam satu program Sahdu. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengertian tentang Dhamma atau sharing sedikit Dhamma dengan waktu yang sangat terbatas. Saudaraku, saya akan mengutip satu baris ayat dari sutta tentang Manggala Sutta. Satu baris, bukan satu bab, satu baris. Satu baris itu berbunyi demikian. Pati rupa desawa soca, yang memiliki arti adalah tinggal di tempat yang sesuai. Pati rupa desawa soca. Tentu di garis bawah ada etam manggalamu tama. Pati rupa desawa soca, tinggal di tempat yang sesuai. Etam manggalamu tama, itulah berkah utama. Nah, apakah saudara-saudara saya selama ini sudah merasakan, menempati, tinggal di tempat yang sesuai? Saudara, saya yakin karena kita tidak bisa terbebas dari apa yang dinamakan nafsu, keinginan. Kalau Anda ditanya tentang tempat yang sesuai, oh belum, saya masih kepingin tempat yang demikian. Apakah Anda sudah tinggal di tempat yang sesuai? Oh belum, saya memiliki lingkungan yang kurang baik, saya memiliki tetangga yang kurang bagus. Nah, saudara, bagaimana mencari solusi atau menyelesaikan hal yang demikian? Tentunya dimanapun tempat, selama nafsu keinginan itu tidak terkendali, kita tidak akan mendapatkan satu tempat yang sesuai. Alkisah demikian. Pada suatu ketika ada seseorang yang memiliki profesi peternak domba. Alhasil, dia memiliki tetangga yang profesinya adalah berburu. Kalau sudah profesi peternak domba, itu tentu dombanya puluhan, bahkan ratusan. Dan kalau sudah profesi berburu atau pemburu, itu tentunya memiliki anjing lebih daripada 5. Nah, suatu ketika anjing piaraan
pemburu ini selalu mengejar anak domba yang dimiliki oleh peternak itu. Bahkan beberapa anak domba digigit, dikejar sampai mati. Karena kejengkelan, seorang peternak ini memutuskan, kalau demikian terus-menerus saya akan pergi ke kota. Saya akan mencari lawyer. Saya akan menemui Justice Ball. Katanya. Oke. Dilaksanakanlah niat peternak ini pergi ke kota, menemui lawyer, berkonsultasi, kemudian lawyernya memberikan keputusan demikian, memberikan jawaban. Bisa, saya bisa memenjarakan tetangga kamu karena dia tidak bisa menjaga anjing-anjingnya yang galak itu. Dia tidak memberikan kandang yang bagus terhadap anjing-anjingnya yang galak itu, sehingga selalu menyakiti dan membunuh anak domba kamu. Saya bisa memenjarakan dia. Tetapi karena lawyer ini bukan sekedar lawyer yang pandai, tapi juga lawyer yang sangat bijaksana. Kemudian lawyer ini menyampaikan sesuatu kepada peternak itu. Namun, setelah saya penjarakan, ada resiko yang kamu tanggung. Bapak lawyer, apa resiko yang harus saya tanggung? Kamu akan kehilangan satu tetangga. Karena setelah pemburu itu saya penjarakan, pasti kamu tidak akan bisa hidup harmonis lagi dengan tetangga kamu. Pasti timbul sakit hati. Terus solusinya, lawyer itu memberikan way out, memberikan satu jalan keluar, dibisikkan, lakukan ini setelah kamu sampai di rumah. Oke, setelah memberikan jalan keluar atau setelah mendapatkan jalan keluar, si pemburu ini pulang. Dilaksanakanlah bisikan dari lawyer yang ada di kota tadi. Ditangkap, diambil 3 anak domba yang masih lucu-lucunya, diberikan kepada anaknya seorang pemburu yang masih berusia 7-8 tahun itu, anak laki-laki itu diberikan 3 anak domba. Waduh, karena anak senang sekali melihat anak domba yang begitu gemuk. Saudaraku, idealnya anak domba itu kalau masih usia 3-4 bulan gitu bantet ya, gemuk ya, menggemaskan dengan bulunya yang lembut. Nah, anak dari pemburu ini sangat senang sekali dengan pemberian anak domba dari peternak ini. Kalau ada anjingnya mau mendekati anak domba ini, dipukul. Anaknya nangis sejadi-jadinya karena dombanya diganggu. Akhirnya dengan sendirinya si pemburu ini memberikan
kandang dengan pagar yang begitu rapat. Sehingga anjing-anjing yang galak itu tidak mengganggu 3 anak domba hadiah dari peternak domba kepada putra beliau. Dengan demikian, secara otomatis bahwa anjing itu dengan sendirinya juga tidak mengganggu lagi anak-anak domba daripada peternak itu. Dan bahkan sebaliknya, kalau pemburu ini suatu hari mendapatkan babi hutan, mendapatkan rusa, mendapatkan binatang buruan yang lain, tidak lupa pemburu ini selalu memotong dagingnya yang terbaik diberikan kepada peternak domba itu. Nah, filosofi dari cerita ini, saudaraku, sesungguhnya tidak ada tempat yang sesuai untuk Anda, untuk saya, kalau kita tidak pandai menyesuaikan diri. Ingat, kalau hidup kita saling membenci, pepatah lama mengatakan satu musuh kebanyakan, tetapi 1000 teman masih kurang. Terjadi begitu hubungan peternak domba dan pemburu ini menjadi harmonis, menjadi baik karena keputusan yang bijaksana. Dengan memberikan anak domba, disayangi dombanya oleh anak pemburu, tidak diganggu oleh anjingnya, anjingnya diberi kandang dengan pagar yang rapat, sehingga anak domba yang di rumah saja tidak diganggu, apalagi anjing itu sampai mengganggu anak domba tetangga sebelah. Inilah betapa kita hidup saling toleransi, memecahkan segala sesuatu permasalahan dengan bijaksana, bukan dengan kebencian atau permusuhan. Pati rupa desa wasoca, tinggal di tempat sesuai, itulah berkah utama. Anda dan saya tidak akan bisa menemukan tempat yang sesuai karena terlilit oleh nafsu keinginan kita sendiri, tetapi dengan sadar penuh kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan tempat lingkungan di mana kita tinggal. Saudaraku, semoga bermanfaat dan lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.